Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas D akan menjelaskan tentang latihan soal intangible asset atau aset tak berwujud. Saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Masaratul Kholidah dengan NPM 240130102008 dan ada kelompok saya yang pertama yaitu Aulia Rahma Azahra dengan NPM 210130102045. Yang kedua ada Hangesti Intan Hartanto dengan NPM 240130100059. Yang ketiga ada Deva Anzelia dengan NPM 240130100080 dan yang terakhir ada Aulia Safitri dengan NPM 240130100247. Yang pertama yaitu soal 12.2. Shu Laboratories memegang paten yang berharga nomor 7586002-1A atas sebuah precipitator yang mencegah beberapa jenis polusi udara. Chu tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya sendiri. Sebaliknya, Chu melakukan penelitian dan mengembangkan produk dan proses yang dipatenkan, dan kemudian menawarkan paten tersebut kepada produsen untuk mendapatkan royalti. Terkadang juga menjual paten. Riwayat paten Chu bernomor 758600021A adalah sebagai berikut. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014, penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan precipitator seharga 384.000. Lalu pada bulan Januari 2015, dilakukan desain dan konstruksi prototipe dengan harga 87.600. Pada Maret 2015, dilakukan pengujian model dengan harga 42.000. Pada Januari 2016, biaya yang dibayarkan kepada insinyur dan pengacara untuk mempersiapkan pengajuan paten. Paten diberikan pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 59.500. Pada bulan November 2017, aktivitas teknik yang diperlukan untuk melanjutkan desain precipitator ke tahap manufaktur dengan harga sebesar 81.500. Pada Desember 2018, biaya jasa hukum yang dibayarkan untuk mempertahankan paten precipitator berhasil seharga 42.000. Pada April 2019, penelitian yang bertujuan untuk memodifikasi desain precipitator yang dipatenkan 49.000. Pada bulan Juli 2021, biaya jasa hukum yang dibayar untuk pengadilan gugatan pelanggaran paten terhadap pesaing tidak berhasil sebesar 34.000. Berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten dianggap layak secara ekonomis. Chu mengasumsikan umur manfaat paten selama 17 tahun ketika pertama kali menerima paten precipitator. Pada tanggal 1 Juni 2021, Chu merevisi estimasi umur manfaatnya menjadi hanya 5 tahun yang tersisa. Amortisasi dihitung selama setahun penuh jika biaya tersebut terjadi sebelum 1 Juli, dan tidak ada amortisasi untuk tahun bersangkutan jika biaya tersebut dikeluarkan setelah 30 Juni. Akhir tahun perusahaan adalah 31 Desember. Diminta, hitunglah nilai tercatat paten nomor 758600021A dengan tanggal yang A 31 Desember 2016, B 31 Desember 2020, C 31 Desember 2023. Pada bagian A, diminta untuk menghitung nilai tercatat paten pada tanggal 31 Desember 2016. Diketahui biaya untuk mendapatkan paten terletak pada bulan Januari 2016, yaitu sebesar 59.500. Nilai amortisasi dapat dihitung dari biaya perolehan paten dibagi umur manfaat, yaitu 59.500 dibagi 17, seharga 3.500. Maka, nilai tercatat 31 Desember 2016 adalah 59.500 dikurangi 3.500, yaitu sebesar 56.000. Untuk selanjutnya yaitu P12.2b dengan perintah hitunglah nilai tercatat paten pada 31 Desember tahun 2020. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai tercatat paten pada 1 Januari 2017 yaitu sebesar $56.000. Untuk selanjutnya kita akan menghitung amortisasi pada tahun 2017 sampai tahun 2018, yang mana perhitungannya adalah biaya awal paten
sebesar 59.000 dibagi dengan masa manfaat yaitu selama 17 tahun sehingga hasilnya adalah 3.500. Lalu amortisasi pada tahun 2017 dan 2018 ini dijumlahkan dan dikurangi dengan nilai paten pada tanggal 1 Januari 2017 sehingga 56.000 dikurangi 7.000 mendapatkan hasil 49.000. Selanjutnya, untuk menghitung nilai tercatat paten pada 31 Desember tahun 2018 adalah 49.000 ini dikapitalisasikan dengan biaya hukum pada tahun 2018 yaitu sebesar 42.000 sehingga dihasilkan nilai tercatat paten pada 31 Desember tahun 2018 yaitu sebesar $91.000. Nah, setelah mengetahui nilai paten pada tahun 2018, tertera pada soal yaitu biaya penelitian yang dikapitalisasikan tahun 2019 yaitu sebesar $49.000. Selanjutnya adalah menghitung amortisasi tahunan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Yang mana pada tahun 2019 ini didapatkan dari nilai tercatat 2018 sebesar 91.000 dibagi dengan masa manfaat selama 14 tahun sehingga hasilnya adalah 6.500. Dan pada tahun 2020 didapatkan dari nilai tercatat 2019 sebesar 49.000 dibagi dengan masa manfaat selama 14 tahun sehingga hasilnya adalah 3.500. Kemudian total dari amortisasi per tahun ini adalah 10.000 lalu dikalikan dengan 2 sehingga didapatkan sebesar 20.000. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai tercatat paten 31 Desember tahun 2020 dengan cara biaya awal dan tambahan yaitu 91.000 ditambahkan dengan 49.000 dikurangi dengan amortisasi tahun 2019 sampai 2020 yaitu sebesar 20.000. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai tercatat akhir 31 Desember tahun 2020 adalah sebesar $120.000. Selanjutnya adalah soal 12.2 yang C. Jadi diketahui kontrak royalti pada Maret 2019 paten dianggap layak secara ekonomis. Asumsi umur manfaatnya 17 tahun saat menerima presentator awal. Pada 1 Januari 2021 terjadi revisi umur manfaat aset jadi tersisa 5 tahun amortisasi dihitung jika biaya dikeluarkan sebelum 1 Juli. Terus tidak ada amortisasi yang dihitung jika biaya dikeluarkan setelah 30 Juni. Nah, di sini saya akan membahas soal yang perhitungan 31 Desember 2023. Jadi amortisasi 2019 dan 2020 adalah perhitungan amortisasi berubah karena adanya biaya pengembangan desain. Jadi amortisasi dihitung berdasarkan total biaya yaitu 91.000 dan 49.000, hasilnya adalah 140.000 dibagi umur ekonomis yang baru yaitu 14 tahun. Nah, nilai tercatat 31 Desember 2022 nilai paten setelah dikurangi amortisasi yaitu 91.000 ditambah 49.000 dikurangi 10.000 dikurangi 10.000 hasilnya adalah 120.000. Nah, nilai tercatat 1 Januari 2021 ini adalah nilai paten di awal tahun 2021 sama dengan nilai tercatat di akhir tahun 2022 yaitu 120.000. Jadi amortisasi 2021, 2022 dan 2023. Nah, umur ekonomisnya paten direvisi menjadi 5 tahun. Sehingga amortisasi tahun menjadi 120.000 dibagi 5 hasilnya 24.000. Nilai tercatat 31 Desember 2023 adalah nilai paten setelah dikurangi amortisasi selama 3 tahun.
yaitu 120.000 dikurangi 24.000 dikurangi 24.000 dan juga dikurangi 24.000, hasilnya 48.000. Informasi terkait aset tak berwujud milik Sandro SA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk menjadi pemegang waralaba sebesar $75.000. Dari jumlah tersebut, 15.000 dibayar saat perjanjian ditandatangani dan sisanya akan dibayar dalam angsuran tahunan sebesar 15.000 mulai 1 Januari 2023. Perjanjian menyatakan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan tambahan di masa depan yang diwajibkan dari pihak franchise. Nilai kini dari 4 pembayaran tahunan pada tanggal 1 Januari 2022 yang diskontokan dengan tingkat bunga 14% atau tingkat implisit untuk pinjaman jenis ini adalah sebesar 43.700. Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa 5% dari pendapatan yang diperoleh dari waralaba harus dibayarkan setiap tahun kepada franchisor. Pendapatan Sandro dari waralaba selama tahun 2022 sebesar 900.000. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat waralaba tersebut adalah 10 tahun. Yang kedua, Sandro juga mengeluarkan biaya sebesar 65.000 untuk penelitian dan pengembangan di laboratoriumnya guna mengembangkan paten yang kemudian berhasil didaftarkan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran paten tersebut sebesar 17.600. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat dari paten ini adalah 8 tahun. Namun paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Nomor 3, sebuah merek dagang dibeli dari Shanghai Company dengan harga 36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2022, Sandro mengeluarkan biaya sebesar 10.200 untuk litigasi hukum yang berhasil guna membela hak atas merek dagang tersebut. Biaya litigasi tersebut dianggap sebagai penambahan nilai pada aset karena sifatnya melindungi manfaat ekonomi dari merek dagang di masa depan. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat merek dagang ini adalah 20 tahun sejak tanggal perolehan, yaitu dimulai dari 1 Juli 2019. Nah, instruksinya adalah yang A. Buatlah sebuah tabel yang menunjukkan bagian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan atau neraca Sandro per 31 Desember 2022. Tampilkan juga perhitungan pendukungnya dengan format yang rapi dan jelas. Yang B. Buatlah sebuah tabel yang menunjukkan seluruh beban atau expense yang timbul dari transaksi-transaksi tersebut dan akan muncul di laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Tampilkan juga perhitungan pendukungnya dengan format yang rapi. Nah, untuk 12.3a yang pertama adalah franchise. Jadi cara mencari cost of franchise-nya itu pertama dari biaya franchise ditambah dengan cicilan yang persen value sebesar 43.700. Jadi biaya perolehan franchise pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 58.700. Lalu ada amortisasi per tahun selama 10 tahun yang menghasilkan 5.870. Jadi cost of franchise-nya net of amortization sebesar 52.830. Lalu untuk yang paten, biaya hukum paten 17.600 dikurangi dengan amortisasi per tahun selama masa manfaat 8 tahun. Yang amortisasinya sebesar 2.200. Lalu
yang menghasilkan cost of patent net of amortization sebesar 15.400. Lalu untuk trademark, biaya trademark itu sebesar 36.000. Lalu kita mencari amortisasi selama 20 tahun yaitu 1.800 per tahun. Lalu dari 1 Juli ke 31 Desember 2019 itu dihitung 1.800 dikali 6 per 12 hasilnya 900. Lalu 1 Januari sampai 31 Desember 2020 sebesar 1.800. 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 sebesar 1.800. Lalu 1 Januari sampai 30 Juni 2022 sebesar 900. Hasilnya amortisasi dari 31 Desember 2000 dari 1 Juli 2019 sampai 30 Juni 2022 hasilnya 5.400. Lalu untuk value-nya itu dari 36.000 biaya trademark dikurangi dengan amortisasi sebesar 5.400 hasilnya 30.600. Lalu ditambah dengan biaya litigasi pada 1 Juli 2022 yaitu 10.200. Lalu book value after legal defense-nya sebesar 40.800. Nah, untuk sisa amortisasinya yang 17 tahun, sisa dari 20 tahun adalah 2.400 per tahun. Lalu amortisasi dari 1 Juli 2022 ke 31 Desember 2022 itu 1.200. Nah, 40.800 dikurangi 1.200 itu hasilnya 39.600. Itu menjadi cost of trademark net of amortization. Nah, untuk statement of financial position-nya franchise sebesar 58.700, lalu accumulated amortization franchise di minus 5.870, lalu patent 17.600, lalu accumulated amortization patent yang di minus 2.200, lalu ada trademark sebesar 40.800, accumulated amortization trademark yang di minus sebesar 1.200, lalu total intangible assetnya sebesar 107.830. Nah, untuk 12.3b-nya itu untuk income statement interest expense sebesar 6.118, lalu ada franchise amortization sebesar 5.870, ada franchise fee sebesar 45.000, lalu ada patent amortization sebesar 2.200, lalu trademark amortization sebesar 2.100. 2.100 ini didapat dari amortisasi 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 sebesar 900, lalu ditambah dengan amortisasi 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar 1.200. Total trademark amortisasinya sebesar 2.100. Lalu total intangible assetnya itu adalah 61.000. Total intangible expense-nya sebesar 61.288. Baik, di sini saya akan membahas soal PT Titan pada tanggal 1 Januari 2023 mengeluarkan uang sebesar 240 juta. Belum termasuk PPN dan PPh sebesar 26. Untuk memperoleh waralaba dari Burgerland selama 4 tahun, perhitunglah amortisasi menggunakan metode garis lurus. Berapa amortisasi tiap tahun dari 2023 sampai 2026 dan jurnal masing-masingnya. Jadi 25% ini dari 240 dibagi 60 dikali 100, jadi hasilnya 25%. Amortisasinya 25% dikali 240 juta, jadinya 60 juta. Dari 2023 sampai 2026 sebesar 60 juta. Inilah sisa bukunya.
Tahun 2023 240 juta dikurang 60 juta sebesar 180 juta. 2024 180 juta dikurangi 60 juta sebesar 120 juta. 2025 120 juta dikurangi 60 juta sama dengan 60 juta. 2026 60 juta dikurangi 60 juta sama dengan 0. Jurnal transaksinya 1 Januari 2023 waralaba didebit sebesar 240 juta, PPN masukan 24 juta. Di debit, di kreditnya ada utang PPh 26 sebesar 48 juta dan kreditnya 216 juta. 31 Desember 2023 beban amortisasi sebesar 60 juta di debit dan waralaba sebesar 60 juta di kredit. Tahun 2024 tanggal 31 Desember beban amortisasinya adalah 60 juta di debit, waralaba sebesar 60 juta di kredit. 31 Desember 2025 beban amortisasi 60 juta di debit, kreditnya di waralaba 60 juta. 31 Desember 2026 beban amortisasi 60 juta di debit, di kreditnya waralaba sebesar 60 juta. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.